Halo, semuanya. Saya terakhir sudah membahas mengenai, predicate logic ya. Sekarang saya akan membahas mengenai interpretasi formula pada predicate logic ya. Ini dari slide sebelumnya saya hapus dulu ya, supaya tidak membingungkan. Jadi kalau sebelumnya saya sebenarnya bukan berarti belum membahas ya mengenai interpretasi logika pada predicate logic ini sebenarnya bukan berarti belum dibahas ya. Jadi sebelum pada uh, bagian sebelumnya sebenarnya interpretasi formula pada logika predikat itu sebenarnya sudah dibahas ya. Yaitu kita sudah membahas bahwa for all x G bernilai true apabila semua x anggota D mengakibatkan G bernilai true ya. Selain itu maka G bernilai false. Itu sudah pernah dibahas. Kemudian dari XG bernilai true apabila sedikitnya satu buah X anggota D mengakibatkan G nilainya true. Selain itu maka G bernilai false. Itu juga pernah dibahas. Jadi kalau itu dua itu pernah dibahas bahwa for all X nilainya benar jika ada satu nilai X, jika nilainya salah, jika ada nilai X yang tidak memenuhi, dan nilainya benar untuk semua nilai yang mengakibatkan nilainya adalah true. Sedangkan dari XG nilainya adalah true apabila sedikitnya hanya satu saja nilai G yang nilainya true. Selain itu maka menyebabkan nilainya adalah false. Ya. Nah, pada contoh sebelumnya selalu dibahas pada bilangan real. Tapi kalau sekarang ini kita akan membahas pada suatu angka yang eksak, yaitu domainnya bukan bilangan real yang banyak sekali, tapi hanya dua saja. Contohnya yang pertama kita bahas adalah misalnya kita punya domainnya, kalau yang sebelumnya domainnya adalah bilangan real. Sekarang kita akan membahas domainnya itu adalah 1,2. Yaitu misalnya di sini nilai P1 sama dengan true dan P2 sama dengan false. Maka bagaimana nilai kebenaran for all x px dan nilai kebenaran dari x negasi px itu bagaimana? Kita tuliskan di sini P1 sama dengan true. P2 sama dengan false. Maka kita bisa menyimpulkan for all x px nilainya adalah false karena ada satu nilai yang px yang bernilai false, maka for all x px nilainya false. Lalu kemudian Lalu kemudian untuk menjawab ini kita cek dulu dari eksis P salah. Kita cek dulu ya. Negasi P1 ini nilainya false karena ini tadi true, maka dinegasikan jadi false. Negasi P2 karena ini false jadi true. Maka dari eksis X negasi PX nilainya adalah true. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita diperhadapkan pada nilai kuantornya 2, yaitu ini 2 ini. Untuk dua kuantor ini kita akan memeriksa dulu yang kanan, yang dalam, baru yang luar. Nah, sekarang kita akan melihat ini adalah, ini diketahui ya. Karena ini diketahui, kita tidak perlu merisaukan itu berasal dari mana. Nah, apabila kita ada soal seperti ini, maka kita akan menilai yang dalam dulu, baru yang luar. Bagaimana caranya? Kalau di soal sebelumnya ini hanya P-nya variabelnya hanya 1, ya, sehingga kita langsung ketemu. Kalau sekarang ada 2, jadi kita menuliskannya apa? X
X sama dengan 1, Y sama dengan 1, P 1,1, nilainya true. X sama dengan 1, Y sama dengan 2, P 1,2 nilainya false. Ya. Maka there exists Y, P 1, Y, nilainya adalah true. Karena kalau untuk there exists itu kalau satu nilainya benar, maka nilai jadi benar. Ya. Lalu X sama dengan 2, Y sama dengan 1, P 2,1 nilainya kalau dari tabel ini false, X sama dengan 2, Y sama dengan 2. Dari tabel ini P 2,2 nilainya adalah true. Dari sini kita melihat ya, there exists Y, P 2, Y sama dengan true juga. Kenapa 1, Y? Karena ini 1. Ini. Kalau 2, karena ini 2. Lalu kita bisa menyimpulkan nilai true ini dari sini ya. Ini kan true sama false, maka ini true. False sama true, maka nilai true karena existential quantifier ini, kalau ada satunya nilainya benar, maka dia sudah memenuhi nilainya benar. Nah, setelah kita punya dua nilai ini kan true sama true ini. Kita kemudian bisa menyimpulkan ya, dari dua ini, for all x, there exists y, px, y, nilainya adalah true. Jadi jawaban akhirnya true karena sebelumnya kita jawab yang dalam dulu, baru luar. Dalam dulu berdasarkan yang ini tadi, sudah dapat nilainya di dalam ini nilainya true sama true. Lalu ini dianalisis true sama true itu kalau for all itu nilainya adalah true. Kalau dua-duanya true maka nilainya true. Maka ini jawaban akhirnya adalah true ya. Itu adalah contoh soalnya. Nah, untuk ini, untuk PR-nya adalah Anda menjawab yang ini ya. Yang ini. Lalu yang ini. Lalu yang ini. Jadi ini PR-nya ada 3 ya. Saya kira itu saja pembahasan mengenai interpretasi logika predikat ini. Saya cukupkan sekian video dari saya. Terima kasih. Saya end meeting.